Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini 9 November, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Hieronymus Yosef Dei Rupa OFM yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Iron. Mari sahabat yang terkasih kita menyapa Romo terlebih dahulu. Romo, salam damai, selamat datang. Damai. Apa kabarnya Lucy, hari ini Romo? Luar biasa. Terima Luar kasih biasa. untuk kehadiran di sini juga. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo berkenan hadir. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Iron. Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan, memohon Roh Kudus untuk hadir dalam permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat gereja yang boleh Engkau berikan kepada kami yang didasarkan pada Putramu Yesus Kristus. Lewat dasar Yesus Kristus dan lewat gerejamu, Engkau mengalirkan berkat bagi semua orang yang datang kepada Engkau dan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Bantulah kami semua, umat-Mu, agar bersatu dalam gerejamu, untuk berjalan bersama membawa kedamaian, membawa sukacita, baik bagi umat-Mu sendiri maupun bagi semua orang di sekitar kami. Dan semoga lewat bacaan-bacaan dan permenungan hari ini, kami dikuatkan selalu untuk mewartakan kasih-Mu, untuk membawa kesatuan dalam keberbedaan, dalam kebinekaan di tempat kami, di bangsa yang kami cintai ini, Indonesia, dengan penuh kekuatan, dengan penuh keyakinan, lewat kata-kata dan sikap kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kulihat kota suci Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, berhias laksana mempelai yang siap menyambut suaminya. Sahabat yang terkasih, bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel dan bacaan kedua dari surat pertama kepada jemaat di Korintus dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat Tuhan itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araban Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkirapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan
yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bacaan kedua dari surat pertama kepada jemaat di Korintus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Iron, sebelum kita membahas bacaan pada hari ini, Romo mungkin bisa memberikan penjelasan secara singkat bagi saya dan sahabat. Kami juga belum begitu paham mengapa hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Baik, Lucy yang saya kasih dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai. Betul dikatakan Lucy tadi bahwa hari ini dan setiap tahun tanggal 9 November Gereja secara universal merayakan pesta untuk Basilika Lateran. Ya, ini penghormatan khusus kepada Basilika ini karena dalam sejarahnya gereja ini gereja yang Basilika pertama yang dibangun kurang lebih abad keempat, ya, dan itu sangat dibantu oleh Konstantinus. Jadi Konstantinus waktu itu dia belum Kristen ceritanya, tapi ibunya Helena sangat beriman pada Yesus sehingga dia mendesak anaknya supaya dibangun Basilika. Sebuah gereja. Betul. Jadi bagaimana peran seorang ibu dalam meneguhkan iman anaknya, mengantar anaknya untuk dekat pada Yesus, begitu kuat ya. Kita punya sejarah yang kurang lebih 2 yang sangat mengesankan. Iya. Agustinus, Santa Monica, dan Santa Helena dan ya Konstantinus. Jadi persis Konstantinus diminta untuk membangun Basilika dan dia membangun. Nah, kenapa Basilika ini penting? Karena sebelum abad keempat umat Kristen itu menjadi umat yang sedang bertumbuh tetapi tidak punya tempat untuk beribadat. Kita bayangkan seperti saat ini di beberapa tempat di Indonesia mau berdoa susah. Betul. Ya kan? Meminta izin bangun ini di sana sini masih sulit. Kesulitan. Betul. Nah, jadi kurang lebih dibayangkan seperti itu abad pertama sampai abad ketiga tidak punya tempat yang cukup luas, padahal begitu banyak orang yang mencinta. Yang mau beribadah ya betul Romo. Sekali, sehingga banyak yang mau mencintai dan berdoa, merayakan sakramen Ekaristi dan berdoa kepada Yesus, tidak punya tempat. Apa yang dibuat persis kita lakukan saat ini, mereka berkumpul di rumah-rumah keluarga yang mampu, yang punya rumah lebih besar, berkumpul di situ, berdoa di situ bersama dan saling berbagi, sharing bersama. Tapi toh ternyata juga tidak cukup. Ya, artinya makin banyak umatnya. Betul, dan bertumbuh dengan lebih baik, maka dibutuhkan Basilika. Dan Helena melihat itu dan meminta anaknya Konstantinus untuk membuat Basilika ini dan didirikan, dan ini sangat terkait erat dengan yang dalam tradisi gereja disebut dengan Edict Milan ya. Itu jadi perjanjian di Milan, Konstantinus memberikan umat atau masyarakatnya, silakan Anda boleh memilih agama apapun. Ya, dia memberikan kebebasan beragama. Jadi sangat membuka ruang itu pada abad keempat. Dan Helena ibunya mengikuti Yesus Kristus dan mengajak anaknya ini untuk ikut memberikan peluang kepada gereja untuk membangun tempat ibadah gereja dan basilika. Dan yang menarik bahwa kalau kita nanti ke Roma, kalau tuh sahabat kita doakan ya, sahabat Oase Rohani punya rezeki dan ke Roma nanti bisa melihat ada tulisan yang bagus di basilika itu di depan dikatakan ini Madre e Caput. Artinya? Jadi ibu dan pusat dari kita, sentral dari gereja ada di sini.
Jadi ketika merayakan Basilika itu berarti Lateran itu berarti kita mencoba merayakan semua, bersyukur bahwa Basilika Lateran ini bukan saja milik tempat tinggalnya uskup Roma dan yang notabene paus ya, tapi juga gereja dari seluruh induknya dari seluruh gereja Katolik di sana ya, Romo. Betul. Jadi bukan hanya katedral milik keuskupan Roma, tapi juga induk dari gereja seluruh universal ada di situ. Jadi kita merayakan semua. Nah, jadi persis di sini yang menarik saya kira, kenapa bacaan-bacaan hari ini kalau kita lihat bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil itu mengarah untuk menunjukkan bagaimana Basilika menjadi tempat yang sentral ya. Jadi semangat apa yang ada di dalam pendirian Basilika ini adalah keinginan umat Kristen atau Katolik untuk bersatu, berkumpul bersama dalam gereja, terlepas dari suku apapun, warna kulit apapun ya, karakter dan semua yang berbeda, tapi hanya satu punya keinginan, kita berkumpul, menyembah, bertumbuh untuk Tuhan gitu ya. Betul, dalam Yesus Kristus semua perbedaan itu luntur atau tiada. Kita bersatu dalam gereja untuk merayakan ibadat, ekaristi dan semuanya karena kita percaya pada satu iman pada Yesus Kristus. Dan itu yang semangat itu yang mendasari Basilika. Dan persis dalam bacaan pertama tadi ya, kalau kita lihat dikatakan bahwa sangat bagus ilustrasinya dari Yeskel visionnya itu, dikatakan air keluar dari bait Allah ya. Jadi air itu keluar dari bait Allah, dikatakan mengalir ke timur ya kan, mengairi semuanya. Dan dikatakan, saya membaca ayat 9 sangat bagus tadi sudah dibacakan oleh Lucy, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, air itu mengalir, dikatakan segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Berarti memberikan kehidupan. Persis. Air sumber kehidupan yang seperti Tuhan canangkan, bahwa inilah yang diterjemahkannya ya Romo. Betul, ya. Betul, jadi air dari bait Allah itu mengalir dan memberi hidup. Semua orang yang minum air hidup, dia akan hidup. Betul. Ya. Dan dikatakan ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi intinya semuanya hidup. Iya. Ya. Dari air yang datang dari bait air yang Allah. mengalir dari bait Allah. Betul. Nah, pada tanggal 9 November 2013, Paus Fransiskus itu baru terpilih dia di tahun itu ya. 13 Maret dia terpilih, dia pernah mengatakan sangat menarik, ini simbol dari rahmat Tuhan yang mengalir lewat gereja. Jadi semacam menunjukkan bagaimana Tuhan, kalau di sini air ya, tapi mau menunjukkan air dari bait Allah itu sebenarnya rahmat Allah yang mengalir dari gereja, yang memberi kehidupan untuk umat. Jadi harapannya gereja itu membawa ke umat untuk hidup ya, untuk lebih bertumbuh, memberikan rahmatnya Allah kepada seluruh umat di gereja itu. Benar ya Romo. sekali. Jadi setiap kali diharapkan ketika umat datang ke gereja, entah dalam suasana syukur, entah dalam suasana kesulitan, dia datang ke gereja, harapannya bahwa dia datang dan dia menemukan itu. Mendapatkan rahmat Allah. Betul, mendapat, kita bahaskan kekuatan, diteguhkan, dimampukan untuk keluar gereja untuk menghadapi mungkin persoalan hidupnya, entah keluarga atau pekerjaan. Jadi betul-betul gereja menjadi tempat di mana bisa bertemu dengan rahmat, bisa mengambil air kehidupan itu. Jadi bacaan pertama mau menunjukkan betapa di bait Allah, betapa di katedral, betapa di gereja yang kita katakan itu, orang bisa datang, umat beriman datang, dan hasrat yang ingin dia penuhi ya, mungkin kebimbangan dalam memilih keputusan-keputusan tertentu atau pengalaman-pengalaman lain, ketika dia datang ke gereja ada oase tersendiri gitu ya. Ada air hidup yang dia bisa terima. Jadi itu bacaan pertama menunjukkan yang sangat jelas, dan satu-satunya tempat dikatakan sini bait Allah, bait gereja. Allah. Jadi jangan kemana-mana kalau ada persoalan. Betul. Ya. Itu pesannya menarik nih. Jangan kemana-mana kalau ada persoalan dan di Jakarta. Dan ini harus digarisbawahi Betul. buat saya dan juga sahabat. Pada saat kita menemukan kesulitan dalam proses hidup, datanglah kepada Tuhan. Betul, betul. Karena Tuhan menjanjikan jaminan pada bacaan pertama hari ini. Siapapun datang ke gereja, datang menimba air hidup, datang mencari di tempat yang kudus, hal yang baik, yang menghidupkan itu akan mengalir. Dan kita menerima rahmat itu. Dan saya kira itu pesan yang mengagumkan sebenarnya. Betul, dan harus kita canangkan di dalam hidup kita selalu, Romo. Betul. Benar. Betul. Jadi kadang-kadang kan sekarang manusia zaman sekarang, termasuk saya, menghadapi kerasnya hidup. Betul. Kita suka mencari sesuatu hal yang untuk menghilangkan sesaat stres. Padahal bukan hanya hilang, tapi pulang ke rumah bertambah kembali ya, Romo ya. Nah ini yang
sangat Romo Iron canangkan, yaitu benar bahwa kesulitan apapun, proses apapun, kita datang kepada Tuhan ya. Benar. Karena disitulah kita mengingat kembali, tadi saya katakan pada awal, ketika kita datang ke sana, kita dapat air hidup, tapi yang kedua yang dikatakan bagaimana proses kita rayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran ini juga ketika kita datang, kita mau bersatu. Bukan saja dengan Tuhan, tapi Tuhan yang bersatu dengan kita. Karena bait Allah tempat Tuhan hadir di situ. Iya. Ya, secara setiap hari kita ke gereja, di situ kita percaya bahwa Tuhan ada di situ. Lewat sakramen Maha Kudus yang disimpan ditahtakan di tabernakel, itu kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. Jadi ketika kita datang ke gereja, sebenarnya mungkin niat kita mau bersatu dengan Tuhan, tapi sebenarnya sebalik menunjukkan Tuhan yang sudah menyatu dengan kita. Hanya kita membuka. Tuhan sudah ada dalam diri kita, ada dalam gereja yang kita datangi. Tapi ketika kita datang, itu berarti kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk bersatu dengan Tuhan. Dan ini saya kira yang menguatkan hidup kita. Siapapun yang bersatu dengan Tuhan dalam hidupnya, bersatu juga dengan jemaat-jemaat lain yang datang ke gereja, dia pasti dikuatkan ya. Betul. Ya, bahasa kita kan terkoneksi saat ini. Iya. Semua hal jika terkoneksi, tidak saja koneksi dalam pengertian manusiawi dengan lewat handphone, jaringan, tapi juga terkoneksi dengan yang ilahi, yang kudus, itu dia makin dikuatkan ya. Dalam situasi apapun, dalam pengalaman kita alami itu, semua orang yang beriman pada Allah Bapa di surga, yang bersatu dengan Dia, yang menimba air hidup dalam dirinya lewat gereja yang kita bicarakan pada hari ini, itu akan dikuatkan dalam situasi apapun dalam hidupnya. Entah dia senang, entah dia dalam kesulitan, dia akan menghadapi semua dengan tenang, dengan keyakinan, dengan pengharapan, atau dengan bahasa kita sekarang dengan berpikiran positif, selalu pasti ada jalan keluar. Betul. Tidak mungkin persoalan mentok di persoalan, nggak ada cerita seperti itu. Tidak ada masalah yang tidak ada bisa diselesaikan ya, Betul Romo. sekali. Selalu ada persoalan, pasti juga ada jalan keluar. Ya, yang membuat kita penting bagi kita seperti dikatakan Lucy tadi, bagaimana kita tahu sumbernya di mana. Kita mohon maaf larinya kemana gitu. Nah itu, jika kita tahu tempatnya di mana untuk mendapat yang benar, kita akan mendapat hasil yang benar, yang baik, ya, yang menghidupkan. Kalau kita lari ke tempat yang salah, keliru, akan semakin runyam masalahnya ya, Romo ya. Alih-alih untuk membuat lebih baik, ternyata membuat situasi makin stres dan makin kacau ya, Romo ya. Betul. Benar sekali yang Romo. Saya jadi teringat dengan kisah hidup saya dulu, pernah sekali saya menghadapi suatu masalah yang menurut saya tidak ada jalan keluar dan siapapun tidak bisa menolong. Tapi sederhana, ada sesuatu yang menuntun saya datang ke gereja dan saya cuman nggak bisa berkata apa-apa, hanya berdoa rosario. Tapi setelah itu selesai, Romo, begitu saya keluar, saya mendapatkan sesuatu kekuatan yang tidak bisa diungkapkan, tapi saya percaya itu akan selesai gitu. Dan ternyata benar-benar luar biasa. Betul. Tangan Tuhan turun atas segala apa yang Dia berikan rahmatnya. Betul. Benar seperti yang Romo katakan. Kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan dan gereja sebagai sumber kehidupan bagi kita ya, Romo ya. Seperti bacaan pada hari ini. Dan makanya kenapa pesta hari ini dirayakan oleh seluruh umat. Benar. Jadi kita rayakan seluruh umat, dan tadi kita katakan ini ibu ya. Gereja itu ibu. Induknya. Induk. Jadi ibu dan induk itu artinya ibu itu punya hasrat untuk menyatukan. Ibu itu care gitu ya. Iya, benar. Gereja punya identik dengan itu ibu. Ya, dia mungkin juga ini ada kawan-kawan sering kelakar, mungkin juga ini karena banyak juga perempuan yang terlibat di gereja ketimbang laki-laki. Mungkin karena gereja itu ibu, ya kan? Sehingga di situ lebih terasa perhatiannya, kehangatannya. Idealnya seperti itu. Jadi gereja adalah ibu yang merangkul anak-anaknya, sebisa mungkin kita ribut-ribut mungkin 1-2 hal, kita beda pendapat, ada dinamika selalu seperti itu, dalam keluarga juga begitu, tapi semangat untuk bersatu harus tetap ada. Bahwa kita beda pendapat pasti, bahwa kita beda banyak hal pasti, tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita terpisah satu sama lain, karena gereja datang seperti dikatakan tadi untuk menyatukan. Benar. Nanti kita akan dengar dalam bacaan kedua nanti, bacaan Injil. Ya, dasarnya adalah Yesus Kristus, dan Yesus tidak pernah datang untuk memisahkan kita. Yesus Kristus tidak pernah datang untuk membuat kita satu sama lain jauh, tapi membuat kita semakin dekat, membuat kita makin bersatu, membuat kita untuk hidup, untuk merasakan sukacita Tuhan. Dan saya kira ini janji yang mesti kita pegang sebagai orang beriman. Betul. Dalam situasi apapun kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu ada, selalu memberi yang terbaik, selalu merancang hal-hal yang mungkin kita ragu, tapi yang terbaik Dia berikan untuk kita. Saya juga mengalami hal yang sama seperti Lucy dalam hidup saya, panggilan saya. Ya, jatuh bangun sebagai
imam, Romo juga banyak ya. Tapi kesetiaan Tuhan untuk menemani pribadi saya yang terbatas itu yang menguatkan saya bahwa ini memang panggilan saya. Atau kemampuan pribadi tentu saja tidak. Kekuatan-kekuatan lain tentu saja tidak. Tapi persis karena datang kepada Tuhan setiap hari lewat Ekaristi Kudus dirayakan, lewat doa, menimba air hidup, ternyata itu menguatkan. Dan itu yang membuat saya diteguhkan, dipersatukan oleh gereja, oleh iman pada Yesus Kristus dengan orang-orang di sekitar saya yang begitu baik. Baik umat maupun rekan imam maupun para religius, biarawan, biarawati. Sehingga saya kira ini mesti harus tetap menjadi kekuatan kita. Yakinlah Tuhan menjaga, merawat, memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Betul. Dan Romo bisa lebih jelaskan lagi di akhir ayat yang bacaan dari Nubuat Yehezkiel, Romo. Saya tertarik tadi Romo sudah katakan bahwa kemana air sungai itu mengalir, ikan-ikan akan menjadi hidup. Betul. Dan yang di sekelilingnya tumbuhan, pohon-pohon akan berbuah. Ini artinya berarti kalau kita mendapatkan rahmat Allah, kita akan menjadi berbuah ya Romo, berkelimpahan bagi orang-orang sekeliling kita. Betul. Saya kira itu menjadi poin yang penting juga di sini. Artinya ketika kita menimba air hidup dan kita bertumbuh dalam bahasa ini, ya tidak layu tapi berbunga, berkelimpahan, berbuah itu ya. Itu menjadi bagian dari kita. Ketika orang dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi berkelimpahan dalam hidupnya ya. Dan itu pula yang membuat kita lebih mampu untuk membangun hubungan atau relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita berkelimpahan. Ketika berkelimpahan, dia akan cenderung secara alami, dia akan keluar gitu. Auranya juga beda ya Romo ya. Contohnya saya dekat dengan Romo Iron ini, aura imannya itu membuat saya jadi semangat gitu Romo. Terima kasih. Saya juga senang bahwa Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita bisa saling berbagi dalam pengalaman iman itu kan. Iya. Itu selalu menguatkan satu sama lain. Benar. Dan itu yang terpenting ya Romo ya. Benar. Dalam hidup kita saya kira ini hal yang penting. Siapapun yang dekat dengan Tuhan berkelimpahan dalam hidupnya. Tidak perlu ragu lah. Pasti ada saatnya Tuhan memberi yang kita harapkan dan kita butuhkan. Betul Seperti sekali. yang pada hari ini katakan juga, buahnya akan menjadi makanan dan daunnya akan menjadi obat. Kita pun akan menjadi obat penghibur bagi orang-orang di sekeliling kita. Persis. Jika kita selalu dekat dan mendapat rahmat Allah ya Romo ya. Persis. Dan Romo, itu janji Tuhan. Betul. Ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo Iron. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Iron. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Hieronimus Yosef Deirupa OFM dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Iron, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Baik. Romo, mungkin ada sahabat yang baru bergabung juga. Romo bisa memberikan secara singkat dari topik bahasan di sesi pertama tadi, bagaimana tentang pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran ini terbentuk dan kenapa kita merayakan sekarang juga dikaitkan dengan bacaan Nubuat Yehezkiel ya Romo ya. Baik, pada hari ini gereja merayakan pemberkatan Basilika Lateran yang merupakan ekspresi harapan dari keinginan umat beriman pada abad pertama ketiga untuk mempunyai sebuah tempat untuk berdoa, berkumpul bersama, memuliakan Tuhan, bersyukur kepadanya. Dan kita berterima kasih kepada Konstantinus, anak dari Helena yang begitu luar biasa beriman pada Yesus. Dia yang membangun gereja itu dan sangat besar gereja itu dan menghimpun banyak orang dan berdoa di situ. Dan lewat kedatangan di tempat Basilika itu, dalam bacaan pertama kita lihat tadi bahwa lewat bait suci itu mengalir air bagi orang-orang yang datang kepadanya dan memberi kehidupan. Dan itu dianalogikan dengan rahmat Allah yang datang dan mengalir kepada siapapun umat beriman yang datang ke gereja, bersatu dengan Tuhan,
dan semua mereka yang bersatu dengan Tuhan, datang ke gereja dengan tekun, itu akan hidup dalam kelimpahan rahmat kasih Tuhan, sehingga lewat kelimpahan itu mereka pun mampu menjadi pembawa saksi, pembawa damai, pembawa sukacita bagi orang-orang yang di sekitar mereka yang mungkin dalam situasi saat ini cenderung untuk putus asa, cenderung untuk mudah menyerah, ya, seperti itu bacaan pertama. Dan tentang penjelasan hari ini pesta Basilika Laterani Romo. Romo, kalau dari bacaan kedua surat pertama kepada jemaat di Korintus dan bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Baik, kalau kita lihat dalam bacaan pertama tadi ada semangat ingin bersatu dalam gereja. Iya. Kemudian ada iman, keyakinan dari Yeskel katakan bahwa air itu mengalir dari gereja. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya bahwa air itu sungguh-sungguh menghidupkan? Air itu sungguh-sungguh membuat kita akan berkelimpahan. Itu air apa atau air siapa itu? Iya. Dan jawabannya persis dalam bacaan kedua. Dikatakan dasar dari bangunan itu adalah Yesus Kristus. Jadi dasar dari bait Allah, dasar dari gereja itu atau sumber air yang sebenar-benarnya itu Yesus Kristus sendiri. Siapapun yang bersatu dengan Yesus Kristus, siapa yang menikmati tubuh dan darahnya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan. Mendapat kehidupan. Karena dia sungguh berasal dari dialah sumber sang kehidupan, ya, betul, Romo. ya. Sehingga di bacaan kedua ini sangat meneguhkan kembali bacaan pertama, sangat indah. Hanya pertanyaannya, kenapa dalam bacaan kedua Paulus bicara tentang hal ini? Ada apa di Korintus ceritanya? Kenapa dia mesti mengingatkan kembali orang-orang Kristen di Korintus bahwa dasar bangunan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat dalam Korintus, dalam pasal-pasal sebelumnya 1, 2, dan 3 itu kelihatan situasi di jemaat di Korintus ada perselisihan tuh. Ada beda pendapat, betul. Jadi ada umat yang mengatakan, oh saya dibaptis oleh si Paulus, saya dibaptis oleh si A, si B gitu. Jadi saya ngikut dia. Oh saya ini mohon maaf dibaptis oleh Romo A, saya ini penggemar Romo B misalnya, ya. Oh saya lebih suka ke Romo A, ke Romo B kalau misal. Persoalannya bukan Romo A, Romo B ini kan mau dikatakan. Persoalannya Ekaristi yang dirayakan itu adalah kehadiran Yesus Kristus. Jadi tidak bisa dilihat Romo ini lebih bagus khotbahnya, Romo ini tidak bagus. Kriterianya bukan itu ke gereja. Itu yang sering kita dengar, ya. Tapi yang menjadi poinnya di sini lewat bacaan kedua kita diingatkan, yang dihadirkan oleh imam, dihadirkan oleh Romo itu Yesus Kristus sendiri. Dan perselisihan terjadi dalam bacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus itu seperti itu yang terjadi. Ketika kita terpecah-pecah karena kita merasa saya lebih dekat dengan siapa, saya lebih senang romonya siapa, uskupnya siapa mungkin, atau banyak hal yang membuat kita terpecah-pecah, tidak lagi fokus pada dasarnya. Maka dalam situasi itu Paulus mengingatkan, kalian mesti tahu bahwa dasar kita Yesus Kristus, bukan Romo A, bukan Romo B. Semua Romo Nabi yang datang itu hanya menjadi pewarta. Isinya adalah Tuhan yang Yesus dia bawa. Kristus, ya. Kalau tidak, sudah dikatakan dalam bacaan kedua, kita akan terpecah-pecah. Karena kita lupa bahwa dasar yang sebenarnya yang mesti kita ikuti Yesus Kristus sendiri. Dalam pengertian itu pula saya tidak mengatakan bahwa mentolerir misalnya ada biarawan, biarawati atau romo yang mungkin sebagai manusia mungkin dia keliru hidupnya, ya. Tapi bacaan ini mengatakan juga bahwa bagaimana mesti dilihat bahwa yang menjadi pusat sentral itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita sedang mengalami gereja secara universal mengalami tantangan yang tidak sedikit akhir-akhir ini. Banyak berita tentang pedofilia misalnya, atau tentang LGBT misalnya, gereja diserang habis-habisan, ya. Apa yang mau saya katakan lewat bacaan ini? Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tetap bersatu bersama, untuk mencari jalan yang terbaik bersumber pada Tuhan. Tidak melihat perbedaan-perbedaan dalam hidup bersama menggereja membuat kita terpecah-pecah. Oh karena ini pasti romo-romonya begini, susternya begitu. Tidak perlu gitu. Tidak usah mencari mana yang kambing hitamnya, tapi coba melihat apa yang terjadi nih. Tuhan menginginkan apa? Tuhan Yesus Kristus dalam situasi seperti ini, gereja dalam tantangan seperti ini, apa yang mesti kita buat? Saya kira di sini yang menjadi poinnya. Mesti mengingat kembali sederhananya, dasarnya siapa? Bangunannya siapa? Atau di paroki misalnya, kita membuat kegiatan, ada yang merasa ini pendapat saya tidak diterima, pendapat itu aja yang diterima, saya udah kerja paling banyak tidak dihargai, ini selalu dihargai.
persoalannya bukan dihargai atau tidak, atau siapa bekerja lebih banyak. Iya. Mesti kembali bahwa pelayanan kita berikan Untuk siapa? untuk siapa. Betul. Ketika kita mengejar di situ, fokus kita di situ, kita tidak mencari siapa lebih besar, siapa lebih berjasa, siapa lebih ini. Karena kita tahu semua orang yang bekerja dalam nama Tuhan bersatu dengan Dia, seperti bacaan pertama dia berkelimpahan. Ya, tidak mulai harus ngotot mengatakan saya sudah memberi semua nih Romo, masa nggak diberi Penghargaan perhatian, dan penghargaan itu. Biasanya begitu loh Romo, dan itu terjadi. Ya, Itu benar-benar. manusiawi ya Romo ya. Ya, tapi maksud saya juga terjadi juga, mohon maaf juga mungkin ke kami para imam juga, kalau misalnya tidak dipuji, misalnya kalau di khotbah terus tidak ada yang mengatakan khotbahnya bagus, pasti down gitu ya. Itu bicara Romonya mikir, aduh kok bisa ya. Kalau ada yang khotbah bilang, oh ini bagus, Romonya senang gitu kan. Berarti itu kan manusiawi ya. Sangat Romo, manusiawi, ya? benar-benar. Betul. Nah, saya kira poinnya betul dikatakan tadi, kembali ke basicnya kita ya. Siapa dasarnya? Bangunan ini didirikan oleh siapa? Iya. Ya. Betul. Itu yang mempersatukan kita, menguatkan kita dalam situasi apapun. Jangan sampai semangat awal untuk bersatu, ya gereja ini mesti kuat, mesti kokoh. Ini terpisah-pisah karena cara kita melihat satu sama lain, mencari siapa lebih berperan, siapa yang kurang berperan, siapa lebih bagus, siapa yang tidak bagus. Bukan di situ. Bukan di situ ya Romo ya. Ya. Seperti yang di ayat 10 ini katakan, Betul. sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus sendiri. Kristus, ya. Betul. Jadi kita tidak mungkin bisa melebihi dari basicnya kita, bahwa Tuhan yang kita mau kerjakan semua kita harus persembahkan kepada Tuhan ya Romo ya. Tuhan sudah menjadi dasar bagi hidup kita semua. Betul. Bagi Lucy, bagi saya, bagi sahabat Oase Rohani. Kita semua di dasarnya bangunan kita adalah Tuhan sendiri. Nanti kita dengar dalam bacaan tadi juga bahwa Yesus katakan bait Allah yang sebenarnya tidak lagi bangunan gereja, tapi tubuh kita sendiri. Artinya dalam diri kita sendiri Allah hadir. Ya, menguatkan kita. Jadi kalau menjadi orang beriman pada Yesus Kristus, kita ragu-ragu dalam hidup kita, cemas atau putus asa atau kita gelisah, yang mau menunjukkan bahwa kadang-kadang mungkin kita tidak yakin, mungkin ya. Kita nggak percaya diri ya. Nah, jangan kita nggak yakin dalam perspektif iman saya bicara. Jangan-jangan kita nggak yakin bahwa benar Yesus ada dalam diri kita. Dan kalau Yesus ada dalam diri kita, nggak ada kata untuk mengatakan takut. Betul. Tapi kadang-kadang memang ketakutan itu melebihi segalanya loh Romo. Sampai kita nggak yakin akan iman kita. Betul. Dan persis di sini soalnya. Dan ketakutan itu penyakit yang dalam bahasa saya itu lebih ganas dari kanker, dari tumor atau dari apa, karena dia membunuh semua harapan kita, membunuh semua niat baik kita, membunuh semua yang ingin kita wujudkan itu. Ya. Yang kita bicarakan adalah bagaimana Yesus Kristus yang menjadi dasar bangunan kita, dasar dari tubuh kita yang tinggal dalam diri kita itu senantiasa menguatkan kita, berjalan bersama kita. Dan itu mesti harus yakin dalam situasi itu. Betul. Yang situasi yang sedang kita alami ini agak kurang. Ya. Orang kadang-kadang ragu, kadang-kadang cemas, sehingga mungkin mencari banyak hal yang di luar itu ya, untuk membuat lebih pede, membuat lebih yakin. Padahal dasar sebenarnya sudah ada. Maka saya katakan tadi betul, kita refleksikan bersama-sama Lucy tadi, mesti kembali ke dasar, mesti yakin bahwa sebaik apapun, seburuk apapun, maaf kita ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus menjadi dasarnya. Yang di dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Itu yang menguatkan kita. Nah, tidak usah mendengar orang ngomong saya tentang begini, oke, baik, hal yang positif kita dengar. Tapi yang membuat kita menjadi tidak pede, membuat kita tidak berani untuk berjalan lebih baik dari hari ke hari, nah itu tidak perlu kita dengar, maksud saya. Kita punya alat filter yang firman Tuhan sendiri dalam diri kita. Jadi kalau orang hidup dengan dasar pada Yesus Kristus, meyakini, mengingat bahwa dalam dirinya adalah bait Allah sendiri, dan Allah Yesus itu tinggal dalam dirinya, saya kira orang akan teguh hidupnya gitu, tidak akan berkelimpahan. Akan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Ya, dengan baik dalam pengertian bukan berarti tidak ada persoalan, tidak pasti, tapi bagaimana menatanya tetap dengan lebih bijak, lebih tenang, lebih yakin bahwa ada jalan keluar yang bisa
dilalui gitu loh. Jadi berarti itu balik lagi bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus mempunyai kepenuhan iman, Betul, ya Romo ya. betul, Karena betul. kalau kita beriman secara penuh, Betul. apapun kita bisa lewati dengan Betul. baik karena kita percaya Tuhan bersama kita. Betul, saya punya keyakinan seperti itu. Ambillah contoh hidup religius misalnya, atau ya para imam atau religius kan misalnya. Hal pertama ketika kita bangun dari tidur itu kan doa bersama, Iya. kan? Atau ekaristi kudus pagi hari. Dan itu yang menguatkan kita bahwa nanti ke depan sehari itu pasti Sehari ada itu pasti akan dilalui dengan baik ya. kurang lebih baik dalam pengertian bahwa tantangan persoalan, tapi kita lebih tenang gitu menghadapinya, tidak kerasa krusuk gitu ya, tidak gegabah, tidak mengambil sikap yang kadang-kadang membuat kita jadi belakang baru mengerti, oh nyesal saya kenapa enggak. Kenapa begitu? Jadi Ya, ketenangan di pagi hari dalam pengertian iman kita lewat doa, lewat ekaristi itu membantu kita menata hati kita, menata hidup kita untuk menjalani satu hari itu dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Tuhan memberi kita kemungkinan, memberi kita kepastian untuk melihat mana yang baik yang mesti saya buat, mana kekeliruan yang mesti saya tinggalkan. Kalau saya jatuh dalam kekeliruan, saya akan lebih mudah merasa untuk berubah, untuk memohon maaf misalnya, seperti itu. Betul, Ya. karena manusia yang selalu dekat sama Tuhan adalah manusia yang selalu peka bahwa yang dia lakukan adalah salah dan Betul. bisa segera berbalik. Itu Betul. tandanya dibimbing Roh Kudus ya, Betul, Romo ya. betul, saya setuju. Benar. Ya, yang selalu terbuka hatinya untuk membuat hidupnya Menerima lebih baik. kesalahan untuk melakukan yang lebih baik Benar, lagi ya, Romo benar, ya. benar, ya. Romo, kalau dari bacaan Injil pada Nah, hari ini dalam ada hikmat apa, Romo? bacaan Injil lebih menarik lagi. Jadi kita udah lihat dalam bacaan pertama, rahmat Allah datang dari bait Allah. Kemudian dikatakan semangat awal Basilika itu berkumpul karena keinginan untuk bersatu, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kemudian dalam bacaan kedua kita melihat mengapa itu menjadi mungkin karena dasarnya pada Yesus Kristus. Pada Yesus sendiri. Tapi yang menarik bahwa gereja, baik tubuh kita maupun gereja fisik, katedral maupun paroki-paroki itu gereja yang selalu berubah. Dia tidak ada di awan-awan ya. Dia tidak melayang di awan-awan dan tidak pernah tersentuh oleh situasi sosial politik, tidak. Dia pasti tersentuh ya dengan situasi masyarakatnya. Dia pasti harus terlibat. Dan persis di sini gereja selalu berubah ya. Perubahan itu ada di mana? Ketika Yesus melihat dalam pengalamannya ketika dia ke bait Allah dan dia melihat orang-orang membuat tempat ibadat menjadi tempat seperti pasar, katakanlah seperti itu, marah dia. Nah, kalimat yang sangat bagus dikatakan tadi, cinta untuk rumahmu, cinta untuk rumah Allah Bapa di surga di ayat 17 itu menghanguskan aku. Jadi bagaimana dia begitu mencintai bait Allah, begitu mencintai Allah Bapa di surga, dan untuk itu marah pun dia katakan boleh, bahasa kita kan. Jadi ketika orang beriman pada Yesus Kristus dan dia tahu bahwa hal-hal yang baik mesti dia buat untuk mempertahankan imannya, untuk membawa kebaikan bagi orang-orang lain, bahwa marah pun bisa diterima untuk kebaikan atau bahasa untuk kebaikan. Untuk kebaikan marah boleh dikatakan seperti itu. Jadi tidak selamanya marah itu buruk. Semuanya buruk ya, Romo, betul. Ya, kalau untuk kebaikan betul, ya boleh. Ya sering kita melihat ibu-ibu yang atau orang tua yang kadang-kadang marah sama anaknya, ya kan? Tapi kan itu, untuk kebaikan anaknya, betul, pengalaman pribadi soalnya, betul, ya itu benar. Saya kira itu baik. Akhirnya memberi kita gambaran bahwa ya seperti itu maksudnya. Tidak berarti membiarkan anak itu begitu saja. Dan kita tidak ingin dia bertumbuh berkembang menjadi orang dewasa yang keliru memilih, karena mohon maaf pendidikan sedari awal dibiarkan begitu saja. Betul. Nah persis di sini Yesus juga tidak ingin rumahnya itu, rumah bait Allah itu menjadi kotor dengan cara orang-orang berjual beli di sini. Maka tindakan Yesus sangat kasar kita lihat tadi ya. Dia menjungkir balikan meja, mengusir, menghamburkan uang di sana. Itu tindakan yang sepertinya arogan ya, Romo ya. agak keras ya, tapi itu menunjukkan dia mencintai dia kepada bait Allah itu. Dan menarik Yesus katakan dalam kalimat yang terakhir, di ayat terakhir dikatakan, tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah yang dimaksudkan tidak lagi bangunan fisik ya, tidak lagi gereja, tapi Yesus Kristus sendiri. Sehingga itu dibuktikannya lewat peristiwa wafatnya ya, 3 hari kemudian bangkit kembali. Jadi ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa bagaimana gereja yang ingin saya refleksikan pada kesempatan ini, gereja selalu berubah dengan waktu ya. Gereja selalu berubah. Kita mesti berani juga dalam arti tertentu marah seperti Yesus kalau
ternyata mungkin baik gereja secara institusional maupun kita sebagai orang beriman, mungkin kita kurang peka dengan situasi sosial kita ya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di negara yang kita cintai. Mungkin kadang-kadang kita lalai, kita abai, kita terlalu berkonsentrasi di paroki ya. Kegiatan-kegiatan yang sudah pasti ada ya. Dan kita lalai untuk misalnya mungkin kegiatan-kegiatan RT mungkin kita lingkungan tidak terlibat. di sekitar gereja. Betul, itu ya Romo. mungkin jangan-jangan kita tidak terlibat di RT, di RW, atau mungkin tetangga rumah kita, mungkin kita tidak silaturahmi misalnya kan? Itu juga menjadi hal yang ironis dalam hidup di Jakarta. Saya alami juga di tempat kami. Saya juga termasuk orang yang jadi korban ini maksudnya. Artinya beberapa tetangga bahkan kita nggak tahu namanya ya. Saking itu Jakarta membuat dengan tembok yang tinggi, kadang-kadang membuat kita menjadi asing satu sama lain. Betul. Nah, dan ini memang saya kira pada kesempatan ini bacaan hari ini mengajak kita kembali. Yesus mengajak kita untuk melihat kembali bahwa gereja bagaimanapun harus terlibat dalam situasi. Kalau Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk hidup dalam kita bineka, kita Indonesia. Berbagai macam suku bahasa untuk bersatu ya Romo, bineka. Betul. Kita bicara bersatu kan tidak perlu buat seminar rutin setiap tahun 5 atau 10 kali kan. Benar. Yang paling sederhana bersatu itu berarti saya kenal Lucy dari mana, mohon maaf, keluarga bagaimana. Kita mungkin bisa bicara hal-hal yang mungkin lebih sederhana sebelumnya. Silaturahmi yang seperti manusia pada umumnya ya, tanpa melihat perbedaan itu. Dan kalau kita tidak melakukan itu berarti agak susah kita mewujudkan semangat keuskupan untuk bersatu dalam perbedaan itu. Benar. Jadi saya kira bacaan hari ini mengajak kita, Yesus mengajak kita, mesti keluar kita untuk bergaul dengan siapapun, menerima siapapun. Tidak mudah, tentu saja tidak mudah. Pasti. Nah, karena ada orang, kita sudah punya stereotip di belakang kita kalau si A begini, yang kelompok ini begitu ya kan. Nah, tiba-tiba berdialog dengan mereka tidak mudah. Akan banyak pengorbanan, akan banyak butuh kesulitan. empati dan sebagainya. Betul. Ya Romo ya. Ya, tapi itu memang harus dilakukan kalau kita mau berani untuk keluar dari, untuk menindaklanjuti apa yang Yesus katakan bahwa gereja harus berubah. Gereja tahun 2018 dalam tanda kutip tidak boleh sama dengan gereja tahun 2017 dan 2016 dia mesti harus lihat konteksnya berubah apa. Lebih baik tentunya. Betul, dan Yesus sudah menunjukkan itu ketika dia melihat orang memperlakukan bait Allah seperti pada awal-awalnya orang jualan kiri kanan membuat kotor. Yesus marah, dia merombak semuanya itu. Dan mungkin juga kita bisa melihat satu sama lain bagaimana praktik iman kita di gereja masing-masing. Mungkin tidak mesti harus membuat perubahan seperti Yesus buat di sini, menjungkir balik kanan meja, tidak perlu. Tapi sekali lagi ketika saya bicara perubahan gereja itu berarti perubahan diri kita sendiri. Karena gereja tidak lagi institusi, tapi gereja Yesus katakan dirinya sendiri dan diri kita juga. Jadi ketika kita ingin mengubah gereja selalu sesuai dengan konteks di mana gereja berada, itu berarti kita bicara saya, Lucy, dan sahabat Oase Rohani, bagaimana hidup kita harus berubah juga. Betul. Nah, karena gereja tidak mungkin berubah kalau kita tidak berubah. Iya, ya, benar. Jadi bagaimana tidak usah yang besar-besar maksud saya, tapi hal yang sederhana dalam hidup kita. Apa yang kita tahu masing-masing, apa yang menjadi kelemahan kita, keterbatasan kita, atau menjadi hal yang mungkin kita bisa katakan dosa yang terus-menerus kita buat itu ya. Nah, bagaimana mengurangi itu? Ya, itu saya kira poin dari perubahan ini. Ya. Benar. Ya. Berarti intinya untuk kehidupan yang lebih baik ya. Betul. Romo ya. Ya. Romo, jadi kalau misalnya kita sebagai umat Allah ya, kita juga harus memberikan selain dari tadi saluran kepanjangan rahmat dan berkat Allah bagi sekeliling kita, tapi bukan hanya untuk sesama umat Katolik, jadi untuk umat semuanya ya Romo, Islam, Hindu, Buddha ya, itu yang dinamakan Tuhan bahwa gerejanya harus tumbuh dan menjadi baik tentunya. Betul, saya setuju dengan itu aja. Dalam konteks Indonesia, kita negara yang beraneka, berahmat, berbineka, berbeda, tapi persis kita dipersatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan itu yang menguatkan kita. Panggilan kita sebagai orang beriman Katolik di Indonesia. Kita bukan orang Katolik di Roma, di Jerman atau di Brasil atau di Meksiko, tidak. Masing-masing orang Katolik di tempatnya masing-masing itu punya kekhasan masing-masing. Ya, di Jakarta, di Indonesia kita punya tanggung jawab untuk merawat bagaimana perbedaan suku, agama, golongan
jangan sampai membuat kita terpecah-pecah. Jangan sampai membuat kita terkotak-kotak Betul, dengan itu. Tapi betul. kita harus membangun jembatan di balik itu semua. Betul ya. sekali. Dan itu hanya mungkin kalau langkah pertama kita mesti berubah diri sendiri untuk menjadi orang yang bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama. Benar. Langkah kedua kita mulai bersatu dalam paling kecil keluarga Lingkungan, kita. keluarga kita. Keluarga, Dimulai lingkungan. dari keluarga. Betul, keluarga itu menjadi harus bersatu. Iya. Ya, artinya ada ribut-ribut, dinamika itu biasa, tapi tetap dijaga bagaimana kesatuan tetap terbawa. Pelan-pelan dia keluar masuk ke ranah gereja, ya, kegiatan-kegiatan apapun di gereja, kita beda pendapat, oke, tapi tetap ada kesatuan yang mau kita bawa untuk menjawab. Gitu. Dan ketika kita bersatu dalam gereja, gereja kita kokoh dan kita mendapat rahmat Tuhan lewat air yang suci, lewat air yang menghidupkan, tidak sulit untuk keluar, untuk membawa. Betul. Saya selalu percaya seperti ini. Orang yang beriman pada Yesus Kristus dengan sungguh, bertekun dalam doa, bertekun dalam imannya pada Yesus, dalam gereja, itu orang-orang yang dalam arti tertentu itu mudah untuk berbagi. Melakukan apapun, Melakukan yang berbagi apapun dengan selalu sesama, tanpa mudah. melihat agak, ya. Betul. Karena dia mendapat spirit air hidup yang tidak membatasi, tidak mengkotak-kotakan. Benar. Panggilan sebagai orang Katolik, pengikut Yesus Kristus bukan mengkotak-kotakan. Kita tidak datang untuk membuat pemisahan apapun, enggak. Kita datang untuk membawa kedamaian, membawa kesatuan, membawa kebersamaan. Di situ gereja hadir. Ya. Apapun itu, siapapun kita, kalau kita membawa misalnya saja gosip, hal-hal buruk yang membuat kita pecah satu sama lain, ini bukan kerjanya gereja. Kita mesti menyadari itu. Dan bukan umatnya Tuhan. Bu, Dan ya. bukan Betul. bait Allah Ya. yang seperti itu ya, Romo ya. Jadi idenya kita, hal yang kita buat harus mempersatukan. Tetapi yang mesti harus jadi catatan kritis, jangan sampai ini diartikan tidak boleh mengkritik satu sama lain. Oh tidak. Tetap boleh. Tetap boleh. Tapi yang untuk tujuan konstruktif, positif. betul. Semua hal bisa kita kritik satu sama lain dengan tujuan untuk membangun. Betul. Yang dikritik bisa berkembang, kebersamaan kita bisa berkembang, persatuan kita makin kokoh. Benar. Ya. Jadi seperti tadi Romo ngomong ya, marah itu bukan tidak boleh. Boleh tapi Boleh. untuk kebaikan. Untuk kebaikan, seperti yang Tuhan lakukan pada Betul. bacaan ini Betul. ya, Ya. untuk kebaikan baitnya. Betul. Benar. Itu yang menguatkan. Apapun yang dilakukan untuk kebaikan orang yang kita cintai, saya kira itu ya bisa diterima. Betul. Ya, banyak hal yang kita lihat dalam hidup sehari-hari ketika seseorang dibiarkan begitu saja, dia bukannya menjadi baik ya, iya, Romo, malah menjadi hilang arah. menjadi hilang arah dan membuat kerepotan untuk orang-orang, untuk dirinya sendiri terutama. Betul. Dan dia sendiri akan merasa pada saat itu, kok kenapa waktu sebelumnya, waktu saya kecil dibiarkan begitu. Betul, itu banyak kali kita mendengar pengalaman seperti itu. Benar. Sehingga tetap perlu ada teguran, ada bimbingan yang mungkin dalam arti tertentu agak keras, bukan karena kita benci orang bersangkutan, tapi karena kita mencintai orang yang kita tegur supaya dia lebih baik. Iya, Ya. benar sekali. Seperti yang Tuhan katakan pada hari ini, Tuhan juga tidak membenci orang-orang yang berjualan di situ ya, Betul, Romo ya. betul. Tapi dia menegur bagaimana bait Allah itu dijadikan sesuatu yang kudus, bukan ya. untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Betul, ya. Romo Iron, ini Baik. menarik sekali. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari bacaan pada hari ini, supaya kita bisa jadikan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Baik, Lucy yang saya kasihi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai. Bacaan-bacaan hari ini, hemat saya sangat meneguhkan kita bersama betapa beriman pada Yesus dalam gereja Katolik itu sangat mengagumkan, sangat rahmat yang luar biasa bagi kita. Perlu kita syukuri itu. Gereja hadir baik dalam tingkat universal, Vatikan Roma, maupun dalam tingkat nasional, itu datang untuk menyatukan kita. Dan gereja membawa kita semua, mengajak kita semua untuk membawa kebersatuan, kebersamaan dalam hidup dengan baik dalam lingkup gereja maupun dengan sesama kita. Dan hanya mungkin kita membawa kedamaian, hanya mungkin kita membawa kebersatuan kalau kita hidup didasarkan pada Yesus Kristus. Dan semua orang yang hidup pada dasar Yesus Kristus akan diairi oleh rahmat kasih Allah sendiri. Ia akan berkelimpahan dan ia akan mampu membawa kasih Allah. Kadang-kadang untuk hal itu mungkin dia akan lebih keras, mungkin dia akan marah. Tapi untuk hal yang baik, untuk pewartaan sabda Tuhan, untuk kemuliaan namanya, saya kira Tuhan mengizinkan Anda mungkin lebih keras dalam caranya. Tapi prinsip yang kita pegang, bersatu, membawa kasih, membawa damai, adalah pilihan semua orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan gereja, dan bersatu dengan Allah Bapa di surga.
Amin. Amin. Romo Iran, terima kasih sungguh memberikan Terima kasih inspirasi dan kita sangat terberkati pada hari ini bagaimana kehidupan beriman kita diteguhkan pada homili pada hari ini ya Romo. Terima kasih Lucy. Terima kasih Romo Iran. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Hieronymus Yosef Deirupa OFM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat Allah dari Romo Iran. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa penuh belas kasih, kami berterima kasih dan bersyukur atas rahmat iman pada Yesus Kristus yang boleh kami terima. Terima kasih juga atas gereja yang hadir yang senantiasa menyatukan kami untuk bekerja bersama mewartakan kasih-Mu, membawa kedamaian dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi jemaat-Mu. Bapa, terima kasih pula atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga lewat permenungan hari ini kami dikuatkan selalu untuk membawa kesatuan dalam hidup menggereja. Semoga kami belajar untuk membawa kasih dan kebersamaan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan semoga semangat untuk menjaga dan merawat bangsa dan negara kami yang dilambangkan dengan simbol kita Bhinneka kita Indonesia menjadi spirit hidup kami untuk merawat yang terbaik bagi bangsa dan negara, merawat yang terbaik bagi lingkungan di sekitar kami. Karena lewat kesaksian hidup kami yang membawa kesatuan, kedamaian, nama-Mu semakin dimuliakan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu juga. Semoga Allah Bapa di surga yang telah mencurahkan kita iman pada Yesus Kristus, yang senantiasa membimbing perjalanan hidup kita, dan senantiasa memberikan yang terbaik, dan memberikan hal-hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang sesuai dengan kehendak-Nya, demi sukacita dan keselamatan hidup kita, memberikan berkat, perlindungan, dan rahmat sukacita bagi kita semua, bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita janjikan doa, dan juga bagi semua mereka yang telah kembali ke rumah Bapa di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia.